warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanang Sidali. Saya dari kelas 1B dengan NIM 13142337. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ragam bahasa ilmiah. Tujuan saya untuk membuat video resume ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Widyawati Monoarpa MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Ragam bahasa ilmiah merujuk pada penggunaan bahasa yang khusus dan terstruktur dalam konteks ilmu pengetahuan dan akademik. Bahasa ilmiah digunakan untuk menyampaikan informasi yang tepat, jelas, dan presisi dalam berbagai disiplin ilmu seperti fisika, biologi, dan lainnya. Ragam bahasa ilmiah biasanya mencakup penggunaan istilah teknis, definisi yang tepat, gaya penulisan yang formal, dan struktur tulisan yang sesuai, seperti pendahuluan, metodologi, temuan, dan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antara para ilmuwan dan menyebarkan pengetahuan ilmiah secara efisien. Ragam bahasa ilmiah memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari bahasa sehari-hari. Antara lain, presisi. Bahasa ilmiah cenderung sangat presisi dan akurat. Penggunaannya dimaksudkan untuk menghindari ambiguitas dan memungkinkan pemahaman yang tepat. Yang kedua, istilah teknis. Bahasa ilmiah sering menggunakan istilah teknis yang spesifik untuk bidang ilmu tertentu. Istilah-istilah ini memiliki definisi yang disepakati dan digunakan secara konsisten. Yang ketiga, bahasa formal. Ragam bahasa ilmiah umumnya lebih formal dari bahasa sehari-hari. Ini mencakup penggunaan kata-kata yang lebih serius dan struktur kalimat yang lebih kompleks. Yang keempat, objektivitas. Bahasa ilmiah berusaha untuk tetap objektif, menghindari pengaruh emosi atau pendapat pribadi. Penulis biasanya menggunakan bahasa netral. Yang kelima, referensi dan kutipan. Kutipan dari sumber-sumber lain adalah bagian penting dari bahasa ilmiah. Ini mendukung argumen dan memvalidasi informasi yang disampaikan. Yang keenam, struktur tertentu. Tulisan dalam bahasa ilmiah mengikuti struktur tertentu seperti pendahuluan, metodologi, temuan, dan kesimpulan. Ini membantu pembaca untuk mengikuti alur berpikir penulis. Yang ketujuh, ketidakambiguan. Bahasa ilmiah berusaha menghindari ambiguitas dengan menyusun kalimat dan frase dengan cermat sehingga tidak ada ruang untuk penafsiran ganda. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap gaya penulisan. Banyak disiplin ilmu memiliki gaya penulisan khusus yang harus diikuti seperti APA, MLA, atau Chicago Style yang mengatur tata cara penulisan ilmiah. Beberapa contoh ragam bahasa ilmiah terutama dalam penelitian biologi. Yang pertama, judul penelitian. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, metodologi. Yang keempat, hasil. Dan yang kelima, kesimpulan. Contoh ini mencakup penggunaan istilah teknis seperti konsentrasi pupuk nitrogen, referensi terhadap tujuan penelitian, struktur tertentu dalam penyajian informasi, serta bahasa formal dan objektif. Itulah hasil pemaparan video resume saya tentang ragam bahasa ilmiah. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya Ramanang Sidali pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.